Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan perkara ini. Ya. Beliau mengutip ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujib." Apabila salah seorang kalian diundang untuk menghadiri pesta ya walimah, maka hendaklah dia memenuhinya. Hendaklah ia datang memenuhi undangan tersebut. Di dalam riwayat Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haqqul muslimi 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu itu mengundangmu, maka penuhilah undangan dia itu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, beliau memberikan beberapa a'dzar atau alasan yang dibenarkan untuk tidak menghadiri walimah. Pertama di antaranya kata beliau adalah karena kita ada keraguan apakah makanan yang disajikan untuk para undangan itu halal apa tidak. Jadi ada semacam syubhat. Jadi kita ragu ini makanannya halal apa bagaimana begitu kan. Itu bisa menggugurkan kewajiban memenuhi undangan. Di antaranya juga beliau sebutkan adalah ketika kita pergi undangan itu, kita melihat bahwa dibedakan orang-orang kaya yang diundang, sementara orang fakir tidak. Biasanya kan kalau kita undangan di kampung kan, itu tidak peduli kan. Yang penting yang masih satu kampung dengan kita, itu biasanya diundang semua kan. Nggak peduli mau dia kaya, mau dia miskin, semuanya masuk begitu. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika itu ada sinyal, atau kita ketahui bahwa memang undangan ini hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi ada kelas atas begitu kan, undangan VIP saja. Sementara yang lain tidak. Nah, ini juga bisa salah satu menggugurkan kewajiban memenuhi undangan. Di antaranya juga disebutkan bahwa ketika kita nanti datang ke situ kita merasa tersakiti, merasa dihina dan lain-lain. Nah, itu juga beliau anggap sebagai sesuatu yang bisa menggugurkan kewajiban memenuhi undangan. Sementara Al-Imam yakni Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz yang sering kita kenal, beliau mengatakan dalam pernyataannya bahwa salah satu yang bisa menggugurkan undangan ketika seseorang itu merasa sulit untuk memenuhi undangan. Di antara contohnya tadi seperti itu, sulit untuk memenuhi atau mengumpulkan uang atau untuk membawa kado lah. Tadi kan ceritanya kado itu tadi kan. Karena memang sudah menjadi adat, sudah menjadi sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kampung, bahwa saya kira tidak di kampung, di mana-mana pun begitu kan. Ketika ada walimah ya kita diundang, kita sudah tahu bahwa walaupun di undangan itu dituliskan bahwa sebuah kehormatan kepada kami Anda datang membawa doa restu. Saya kira tidak hanya cukup doa, harus ada materi yang juga kita berikan ya. Dan itu sesuatu yang wajar lah kan begitu. Sekalipun memang kalau kita tinjau dari ininya, dari syariat, sebenarnya kalau kita datang makan nggak mesti kita bayar, orang dia ngundang kan begitu. Tetapi ini sudah menjadi uruf, sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahwa ketika kita datang harus ada sesuatu yang kita bawa, minimal kado tadi itu kan begitu. Nah, jadi kesimpulan akhirnya dari pertanyaan saudara Edi di Sumbar tadi, bahwa ketika memang kita diundang dan kita merasa sulit untuk memenuhi undangan itu tadi faktornya mungkin materi kita tidak cukup untuk membelikan kado atau lain-lain seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi, maka ketika itu gugurlah kewajiban untuk memenuhi undangan. Tapi jangan dibuat-buat ya. Jangan dibuat-buat begitu. Sebenarnya dia mampu, tapi udahlah nggak usah. Jangan ya. Artinya memang betul-betul pailit, betul-betul bangkrut, nggak ada uang sepeser pun untuk pergi memenuhi undangan tadi. Wallahu taala a'lam.